ya sudah 3 bulan lebih. Kemungkinan besar dia ini mengalami guncangan hati ya. Jadi ada tekanan-tekanan secara psikologis sehingga kelihatannya beliau itu tidak stabil. Jadi ketika dia ya dihadang sedikit seperti itu langsung marah, langsung emosi ya. Jadi dia itu iya, artis Nikita Mirzani setelah menjalani tahanan selama kurang lebih hampir 3 bulan lebih, akhirnya ia menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari sidang perdana ini, pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum terhadap kasus Nikita Mirzani. Nah, ada yang menarik dari sidang perdana kasus Nikita Mirzani ini ya. Jadi selain dia ditegur oleh hakim pada saat sidang berlangsung karena dia ya sedang berbicara dengan orang-orang yang berada dalam ruangan sidang itu ya. Juga Nikita Mirzani ini dia menyeret nama Hasto, Sekretaris Jenderal Partai PD Perjuangan. Jadi pada saat dia keluar dari ruang sidang, dia sempat ngamuk-ngamuk ya. Jadi dia ngamuk-ngamuk karena kemungkinan besar jaksa yang mengawal dia itu tidak memberikan izin untuk berbicara ke media. Makanya terlihat dia marah-marah sekali, bahkan dia sampai menyeret nama Hasto Kristianto ya. Nah, coba kita dengar bersama seperti apa keributan yang terjadi ya. Bukan keributan ya, tapi sepertinya Nikita Mirzani itu ngamuk atau marah-marah karena dia sebetulnya ingin berbicara kepada media. Ini videonya. Woi, bos. Kami ke sini kak. Udah Mami. Nah, di sini aja Mimi. Saya mau ngomong. Stop. Udah. Saya mau ngomong. Ya, Mi gimana Mi? Hasto aja, Bapak Hasto aja dibolehkan ngomong sama wartawan. Ya, boleh. Kalian kalau nggak ada apa-apa nggak usah takut. Iya. Santai. Tri, nyalain mic Put. Gimana nih? Kemarin gue diem loh 3 bulan. Apa yang mau ditanyain? Satu. Pembacaan dakwaan banyak yang dipotong-potong. Rekaman yang sudah beredar isinya tidak seperti itu. Isinya Reza yang mengejar sahabat saya Mail. Ya, tidak pernah Mail yang selalu aktif menghubungi Reza, tapi Reza yang menghubungi Mail terus. Artinya ada manipulatif. Banyak. Ya, jadi kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dr. Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma. Dan saya bertanya, kenapa Reza Gladys memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. Juga saat ini beliau sedang menjalani. Ya gimana nggak dijebak, orang semua direkam, semua direncanakan. Kalian pikir ini proses begitu cepat? Reza, saya punya BAP-nya Reza, saya punya BAP-nya suaminya, saya sudah baca. Reza itu memperbaiki BAP-nya sebanyak 3 atau 4 kali. Ya, seperti yang kalian tahu, Reza Gladys ini kan pelangap pelongo. Ya. BAP yang pertama itu dirinya dia yang pelangap pelongo. BAP yang kedua, BAP yang ketiga itu sudah terstruktur, terkondisikan dengan baik. Ya, tapi saya memang sengaja untuk diam selama ini. Kenapa? Karena saya mau mendapatkan hasil dari BAP Reza dan suaminya. Ternyata betul dugaan saya. Poin-poin apa aja yang berubah dari BAP? Poin-poin Bentar dulu. Nggak usah kasih jalan. Ini saya punya catatan. Karena saya udah lama nggak ketemu teman-teman awak media. Ya, jadi saya daripada saya lupa, mendingan saya baca. Ini adalah tulisan saya. Ini Selasa 24 Juni 2025 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo yang terhormat. Tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Saya telah menyelamatkan banyak muka orang Indonesia. Saya telah menyelamatkan muka banyak orang karena produk yang berbahaya dan overklaim.
Namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan. Macam apa oknum-oknum aparat yang ada di Indonesia ini? JPU tidak bisa membuktikan produk tersebut, namun saya punya bukti yang akurat bahwa produk itu berbahaya, tidak ber-PPOM, ada jarum suntiknya dan tidak ada barcode-nya dan tidak terdaftar. Tapi penyidik dan JPU ya tidak mengindahkan BAP saya. Dia tidak mendalami itu BAP saya beserta produknya si Reza Gladys Ratu Flexing. Tapi saya ditahan. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Iya, Anda sudah saksikan bagaimana reaksi Nikita Mirzani itu pada saat dia keluar dari ruang sidang ya. Jadi dia sepertinya marah sekali ya, ingin berbicara kepada media, tapi akhirnya itu kan dia juga bisa berbicara ke media. Sampai dia itu menyeret-nyeret nama Hasto Kristianto ya, Sekretaris Jenderal Partai ya PDI Perjuangan ya. Karena Hasto juga ini kan sedang menjalani sidang di pengadilan karena terkait kasus Harun Masiku. Jadi makanya dia itu menyeret nama Hasto. Kenapa Hasto bisa bicara tapi dirinya tidak bisa bicara ya. Ya memang bukan Nikita Mirzani namanya kalau tidak seperti itu ya, karena beliau tuh kerap sekali membuat kontroversial di ruang pengadilan. Nah, seperti yang Anda ketahui bahwa Nikita Mirzani ini sudah menjalani masa tahanan selama kurang lebih 3 bulan dari bulan Maret lalu ya. Ya, sudah 3 bulan lebih. Kemungkinan besar dia ini mengalami guncangan hati ya. Jadi ada tekanan-tekanan secara psikologis sehingga kelihatannya beliau itu tidak stabil. Jadi ketika dia ya dihadang sedikit seperti itu langsung marah, langsung emosi ya. Jadi dia itu seperti tidak stabil karena mungkin tekanan psikologis. Ya bagi siapa saja, saya kira bukan hanya Nikita Mirzani ya. Kita juga kalau mengalami hal seperti itu, kasus hukum seperti itu, pasti kita juga mengalami guncangan jiwa, guncangan hati. Dan juga mengalami gangguan dari aspek psikologis juga. Ya seperti yang dirasakan oleh artis Nikita Mirzani itu. Apalagi dia ini kan pasalnya berlapis ya. Jadi bukan saja terkait dengan tindak pidana dugaan melakukan pemerasan, juga undang-undang ITE terkait dengan pengancaman, juga pasal atau undang-undang terkait dengan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Dan ancamannya lama loh, belasan tahun. Ya, itulah yang mungkin membuat Nikita Mirzani itu mengalami tekanan dari aspek psikologis sehingga kelihatan tadi itu beliau itu tidak stabil ya. Ya, saya kira saya tidak perlu lagi menjelaskan panjang lebar terkait dengan kasus yang menimpa artis Nikita Mirzani ini ya. Saya kira sudah banyak yang mengetahui bahwa sebelumnya dia dilaporkan oleh pengusaha skincare Reza Gladys itu terkait dengan dugaan melakukan ya pemerasan terhadap Reza Gladys itu, dan nilainya itu cukup besar kan, mencapai 5 miliar rupiah. Makanya dia itu berhadapan dengan hukum saat ini. Ya kita berharap saja bahwa Nikita Mirzani ini bisa menghadapi kasus ini dengan lapang dada ya, dan dia bisa mempertanggungjawabkannya di pengadilan nanti apakah memang dia terbukti atau tidak. Kalau kita mendengar pernyataannya tadi itu ya dia mengatakan bahwa ya Mail sebenarnya tidak pernah menghubungi si Reza Gladys itu. Dari Reza Gladys teruslah yang menghubungi Mail atau anak buahnya itu. Itulah yang terjadi. Ya itu menurut mereka. Kita tidak tahu nanti seperti apa tuntutan dari jaksa penuntut umum. Ya. Nah apakah nanti Nikita Mirzani ini benar-benar dia dihukum ataukah seperti apa? Apakah dia bebas dengan dalil-dalil yang mereka buktikan nanti di persidangan? Kita tunggu saja kelanjutan dari kasus Nikita Mirzani. Yang pasti bahwa kasus ini sungguh sangat menarik sekali dan dinanti-nanti oleh publik Indonesia, terutama bagaimana reaksi-reaksi Nikita Mirzani di persidangan selanjutnya ya. Oke, sampai jumpa dan jangan lupa salam otak bleang ya.